Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiq Ma'ruf, NIM 18329052. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran pada jenjang SMP dengan model pembelajaran saintifik, yaitunya inquiry learning. Sebelum kita masuk pada video praktek pembelajaran, terlebih dahulu saya jelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita praktekkan nantinya. Nah, di sini ada sebuah RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, bisa teman-teman lihat video slide-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan identitas sekolah, yaitunya SMP Negeri Situjua Gadang dengan mata pelajaran PAI. Dengan materinya itu adalah kelas 1, kelas 7, semester 1. Materi pokoknya itu selamat datang Nabi Muhammad SAW kekasihku, dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Nah, untuk kompetensi dasar bisa teman-teman lihat, dan juga indikator pencapaian bisa teman-teman lihat. Dan tujuan pembelajaran pada materi ini adalah dilakukan dengan model pembelajaran inquiry learning. Diharapkan peserta didik dapat memahami dan mengambil ibrah terhadap sejarah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, dan ada langkah-langkah pembelajaran menggunakan media audio visual, video, alat dan bahan, yaitunya lembar penilaian, laptop, LCD, dan proyektor. Nah, untuk kegiatan pembelajaran bisa teman-teman lihat, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada juga penutup. Nah, ada juga penilaian, dan terakhir penilaian mengenai materi ini, dan selesai. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita masuk kepada videonya. Selamat menonton kepada teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk memotivasi saya untuk bisa update terus video di sini. Oke teman-teman, langsung saja dipersilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Ya, hari yang sangat cerah ya. Semoga hari yang cerah ini juga cerah belajarnya pada hari ini. Ya anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya dan Bapak sudah menyuruh anak-anak Bapak untuk membacanya. Apakah sudah dibaca? Alhamdulillah sudah ya. Baik, tapi sebelum kita belajar materi tersebut, kita ambil absen dahulu ya. Oke? Iya. Hari ini hadir. Nah, gimana hari ini? Apakah teman-temannya hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa hadir semuanya. Baik, sebelum kita masuk kuliah pada hari ini, kita doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada hari ini dipersilahkan. Baik anak-anak, terima kasih doanya. Semoga dengan doa kita itu dimudahkan dan diamalkan, dan pada akhirnya Allah kabulkan doa kita. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita belajar juga, ini ayo tengok dulu, tengok lokalnya. Apakah lokalnya sudah bersih, bajunya masukin bajunya. Oke, sebelum itu baru kita mulai belajar. Oke, sudah bersih semuanya ya. Baik, karena anak-anak ibu, kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu kan. Udah tahu tuh kan? Udah. Nah, makanya selalu
terapkan hidup bersih. Oke. Karena kebersihan itu adalah merupakan ajaran agama kita. Agama kita agama yang mengajarkan kebersihan gitu. Oke, paham? Nanti Bapak selanjutnya nggak mau lagi lihat pakaiannya nggak masuk dan juga ruangannya itu ada sampah dan nggak beraturan ya. Paham? Paham. Baik. Kita masuk ke materi. Kemarin kita sudah belajar materi sebelumnya dan juga materi selanjutnya sudah dibaca. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Iya, pintar. Ya, materi kita pada hari ini yaitunya adalah selamat datang Nabi Muhammad kekasihku. Nah, itu materi kita. Itu materi yang ke-5. Oke, sebelum kita mulai belajar, ada yang bisa menjawab ataupun ada yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan Rini. Pintar semua memang sudah paham. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan Abdel. Pintar, ternyata sudah semua membaca materinya. Kalau udah semua membacanya tentu tidak perlu lagi Bapak jelasin. Pulang aja lagi ya. Enggak. Ya, kita di sini perdalam materinya ya. Ya, baik. Baik. Ya, pertama tentang kita harus memasuk materi tentang Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, tapi sebelum Bapak nggak akan jelasin sih, karena anak-anak Bapak sudah membaca semua materinya, itu sudah pintar menyimpulkan. Jadi sekarang Bapak akan menampilkan sebuah video ya, video tentang materi pelajaran ini, dan silakan dilihat di slide ya, silakan dilihat. Oke, terima kasih karena sudah masih melihat. Gimana videonya? Bagus bukan? Bagus, alhamdulillah bagus. Nah, sekarang kita masuk kepada materi tersebut. Apa yang dapat diambil dari materi tersebut? Iya, Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, betul. Orang tuanya, ayahnya meninggal sebelum Nabi Muhammad berada di rahim ibunya. Siapa nama ibu Nabi Muhammad? Siti Aminah, betul. Nah, sekarang dan juga setelah anak yatim ya, setelah ada yang punya teman atau bagaimana? Enggak kan? Ada lah kan? Gimana? Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur gitu kan, bahwasanya kita masih memiliki orang tua, ayah, ibu lengkap, dan kita harus bersyukur gitu. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal ayahnya, diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh ibunya, terus disusui. Setelah disusui dikembalikan kepada ibunya gitu kan. Dan setelah itu ibunya meninggal, menjadi anak yatim piatu pada umur 6 tahun gitu. Sedih gitu kan? Betul sedih. Setelah itu diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, dan kakeknya meninggal gitu kan, diasuh oleh pamannya sampai beliau diajak oleh pamannya berdagang di negeri Syam. Nah, pada saat berdagang, Nabi Muhammad berjumpa dengan seorang agama Nasrani dan mengatakan bahwasanya ada tanda kenabian gitu kan. Sudah tahu semuanya, karena Bapak yakin sudah tahu semuanya gitu. Sudah tahu karena sudah membaca apa yang buku yang Bapak suruh baca, karena sudah baca gitu. Nah, sekarang karena semua sudah baca, sudah tahu gitu. Nah, coba temukan masalah-masalah, karena tadi sudah Bapak jelaskan masalahnya salah satunya gitu. Temukan masalahnya dan Bapak akan membagi sebuah kelompok. Iya. Bapak akan membagi sebuah kelompok menjadi 3 kelompok. Dan anak-anak Bapak diskusikan masalah tersebut mengenai materi ini.
diskusikan secara bersama, oke? Boleh lihat buku, boleh untuk mengulang lagi, boleh. Silahkan cari buku sebanyak-banyaknya. Boleh ke perpustakaan, boleh. Boleh Google di internet, enggak boleh. Karena HP itu nggak boleh dibawa ke sekolah. Boleh tengok di perpustakaan, buku ajar lainnya, tengok semuanya. Diskusikan, oke? Dan setelah itu, kemudian cari diskusikan bersama, oke? Setelah diskusikan bersama, nanti akan Bapak tanyakan kepada seluruh kelompok, ya. Oke, paham Pak? Ya, baik. Silakan dicari lebih dahulu. Nah, terima kasih karena sudah membaca dan juga sudah berdiskusi kelompok. Nah, Bapak lihat sih sangat luar biasa kelompoknya, aktif semua gitu. Dan Bapak ingin seperti ini semua, aktif. Karena pagi itu harus semangat gitu kan? Iya betul. Dan juga silakan Bapak tunjuk atau ada yang mau tampil sendiri kelompoknya atau tampil ke depan. Iya, silakan kelompok 1 kalau nggak ada. Ada? Oh iya, silakan kelompok 2 tampil. Gimana? Semangat kali kelompok 2 ya. Ya silakan kelompok 2. Baik, saya kelompok 2. Iya, kelompok 2 menyimpulkan Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Betul. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Dakwah sembunyi-sembunyi dilakukan secara bertahap-tahap, dan pada akhirnya Allah menyuruh untuk dakwah secara terang-terangan. Dan di sini banyak sekali penderitaan yang didapatkan oleh umat Nabi pada waktu itu. Sahabat-sahabatnya banyak yang kena tindas dan dibully gitu, sampai menyakitkan siksaannya. Betul. Dan juga Nabi Muhammad dikatakan tukang penyihir. Betul. Luar biasa kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampil. Ya, selanjutnya kelompok 3. Ada yang mau lagi kelompok 1? Silakan kelompok 1. Oh iya, terima kasih kelompok 1 sudah menampilkan materinya. Masya Allah, sangat berbeda-beda. Ternyata semua kelompok kesimpulannya itu hampir semua berbeda-beda. Luar biasa, Bapak sangat senang melihat tampilannya gitu. Ya baik, anak-anak Bapak, memang ya di sini akan Bapak simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang dalam keadaan yatim. Ya, ayahnya meninggal, kemudian ibunya meninggal menjadi yatim piatu, kakeknya meninggal, terus berdagang, mengembala gitu kan kerjaannya gitu. Nah, seharusnya anak zaman sekarang bermain-main, tapi gimana lagi kan? Seharusnya kita harus bersyukur memiliki orang tua yang masih menyayangi kita, yang masih hidup gitu. Maka diwajibkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, baik mereka sudah meninggal maupun masih hidup gitu. Karena itu selanjutnya, Islam ini dulunya itu adalah Islam yang masih diasingkan, masih minoritas, jadi masih banyak siksaannya. Bukan seperti sekarang sudah ramai jutaan atau miliaran umat muslim sekarang ini. Tapi dulunya Nabi SAW berdakwah dengan cara 2 strategi, yaitu strategi sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi itulah ada beberapa sahabat yang masuk Islam seperti Abu Bakar, Ali, Khadijah gitu kan. Mereka diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu di rumah salah seorang sahabatnya gitu. Nah, turun perintah setelah cukup banyak Islam masuk, umatnya masuk, pengikutnya masuk, maka Allah menyuruh Nabi gitu untuk berdakwah secara terang-terangan. Ternyata dakwah secara terang-terangan itu tidak susah, sangat susah gitu.
dakwah sangat susah, banyak penyimpangan dan halangan yang diterima oleh Nabi pada waktu itu. Nabi dikatakan tukang penyihir, tukang adu domba, dan Nabi juga mendapatkan siksaan, sahabatnya mendapatkan siksaan. Itu contohnya seperti muazinnya Bilal bin Rabah gitu kan, yang ceritanya termasyhur. Anda lihat cerita Bilal? Kalau belum ada yang lihat, silakan dilihat nanti di rumah ya. Itu ceritanya luar biasa, luar biasa, luar biasa, menyentuh hati kita. Carilah, perdalami membaca tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Oke, baik anak-anak Bapak, nampaknya anak Bapak sangat antusias. Bapak harapkan seperti inilah kita belajar terus-menerus ya. Itu yang Bapak inginkan. Oke. Dan selanjutnya kita masuk materi selanjutnya. Jangan lupa tugas. Bapak sudah melihat penilaian anak-anak Bapak, bagaimana keaktifannya, itu luar biasa, aktif semua. Dan juga pengetahuannya Bapak acungi jempol. Acung jempol pengetahuannya. Terus keterampilan dalam berdiskusi, sangat kompak diskusinya, dan presentasinya itu juga luar biasa. Bapak kasih jempol untuk lokal ini. Oke, terima kasih lokal ini yang telah berusaha untuk menampilkan pelajarannya dan serius sekali dalam belajar. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa bikin tugas yang telah Bapak kirim, nanti akan Bapak kirim di WA. Dan juga baca kembali materi baru kita, materi selanjutnya, oke? Dan harapannya seperti ini juga besok, ya. Oke, kita cukupkan. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak ada yang mau bertanya. Enggak, ya udah, karena sudah paham Pak Dapak. Oke, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, akhirul kalam Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi besok, oke? Bye bye. Baik, untuk evaluasi yang dapat Afik ambil dari praktek mengajar yang telah Afik buat tadi, bahwasanya memang sangat banyak kekurangan yang Afik temukan, dan kekurangan itu bisa jadi sangat banyak gitu, karena hal ini merupakan hal yang baru bagi Afik dalam mengajar. Tapi sebelumnya Afik juga sudah pernah mengajar di TPQ, mengajarkan anak SD, anak TPA. Itu suasana mengajarnya itu antara SD, SMP, dan SMA itu memiliki suasana belajar yang berbeda gitu. Contohnya di SD anak-anak terlalu banyak bermain gitu, dan hal tersebut Afik kondisikan dengan kayak kondisi mereka pada waktu itu. Dan di SMP ini ada juga sebagian yang main dan ada juga sebagian yang serius. Nah, karena itu Afik mengambil gaya metode inquiry learning gitu, dan dengan cara yang menyenangkan gitu. Harapannya anak yang sering bermain atau nggak peduli sama guru tersebut bisa tertarik dengan tingkah laku dan konyol seorang pendidik gitu, dan juga orang yang terlalu serius juga dapat memahaminya gitu. Nah, itu yang dapat Afik ambil evaluasi sebagai kelebihan dari cara mengajar Afik pada saat ini gitu. Dan juga pembelajaran yang telah Afik diajarkan tadi melalui video tersebut yang telah dipraktekkan dan juga sudah dilakukan serta secara yang terbaik gitu. Afik lakukan dengan cara yang terbaik. Nah, ada beberapa evaluasi yang dapat Afik lihat dari praktek mengajar tersebut gitu. Jujur, karena tidak ada murid pada saat ini, yang Afik lakukan juga di tengah kesunyian agar tidak ada kondisi berisik,
Itu jujur Afif mengalami kesulitan gitu, karena tidak ada interaksi antara murid dengan guru gitu. Dan juga praktek menjadi kaku gitu. Hal yang Afif ajarkan kaku gitu, karena hal tersebut sudah Afif konsepkan bagaimana cara mengajar. Udah, tapi menjadi kaku gitu. Terlalu fokus terhadap konsep yang telah dibuat gitu, nggak ada variasi. Nah, itu yang menjadi kendala evaluasi bagi Afif ke depannya gitu. Dan juga RPP yang telah dibuat, yang telah dilihatkan awal pertama tadi, itu ada yang tidak sesuai dengan praktek mengajar. Memang antara RPP yang telah dibuat dan juga mengajar dengan langsung dipraktikkan itu memang sangat berbeda. Dan Afif sangat menyadari itu, sehingga banyak yang terlupa gitu. Dan juga mengajar tersebut kurangnya jam terbang gitu. Jujur praktek mengajar ini yang Afif lakukan hanya di lingkungan TPA, mengajarkan anak-anak SD. Kalau anak-anak SMP, Afif yakin seperti yang telah disebutkan tadi gitu. Dan juga ini pembuatan video ini merupakan hal yang baru bagi Afif. Dan jujur editingnya mohon maaf kurang maksimal, mohon maaf sekali Bu. Dan juga untuk model langkah inquiry yang telah Afif buatkan dan juga praktekkan belum menjadi terbaik menurut Afif, dan mohon bimbingannya Ibu untuk kedepannya bagaimana cara mengajar yang baik dan disesuaikan dengan model yang telah dipelajarinya gitu. Dan juga Afif yakin gitu, jika Afif yakin gini, seorang guru yang mengajar dengan secara ikhlas, menyenangkan, itu Afif yakin outputnya itu peserta didik juga akan menyenangkan gitu, ceria gitu. Kalau pendidiknya juga ceria, maka peserta didiknya juga akan ceria gitu. Karena itulah yang dapat Afif ambil gitu. Ada, ya pokoknya gitulah. Dan juga mohon maaf Bu, Ibu Wirdati sebagai dosen pengampu, mohon maaf sekali atas segala kekurangan Afif dalam mengajar pada saat ini. Insya Allah dengan yakin serta ridho serta orang tua dari Afif yakin insya Allah akan bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik ke depannya, mencerdaskan anak bangsa dan paham akan ilmu agama, sehingga mewujudkan Indonesia yang berakhlak mulia dan Indonesia maju ke depannya gitu. Afif sudah Ibu, mohon maaf sekali atas segala kekurangan, dan Afif sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.